Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik bimbingan untuk sama-sama kita berkumpul di malam hari ini mendengar daripada ucapan para ulama yang mengingatkan kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita mendengar pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang mengingatkan kepada kita Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada kita kewajiban solat kita, hubungan kita dengan Allah di dalam peribadatan kita, di dalam tatkala kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ingatkan bahwasanya solat yang wajib kita lakukan, itu wajib kita lakukan dengan sebenar-benarnya, dengan dipastikan syarat-syaratnya lengkap, dengan dipastikan amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tatkala ada kekurangan di sholat kita yang kita sengaja tinggalkan ataupun kita tidak mengetahuinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan sholat tersebut. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dicari. Allah Ta'ala tanya apakah ada sholat lainnya yang bisa menutupi sholat tersebut. Maksudnya gimana? Yaitu adalah sholat yang kita lakukan selain sholat fardu. Lihat, sholat selain sholat fardu, dari sholat qobliyah ba'diyahnya, maka jadikan itu sebagai penambal daripada sholat kewajiban sholat yang di situ ada bolongnya, yang di situ ada kekurangannya, yang di situ ada hal yang mungkin tidak 100%, maka ditutup ditambal dengan sholat sunnah yang kita lakukan qobliyah ataupun ba'diyah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadikan salat kalian mengikuti salatku, kata Rasulullah, di dalam mengerjakan segala kesunahannya. Salat yang diwajibkan hanya rukunnya dan syaratnya, tetapi banyak yang dilakukan oleh Rasulullah lebih untuk memperindah sholat tersebut dengan sunnah-sunnahnya, dengan mengerjakan sunnah sebelum sholat, ataupun sunnah di dalam sholat tersebut, ataupun sunnah-sunnah yang ada di luar sholat tersebut yang kita pelajarin dari guru-guru kita, yang kita lihat dari mereka tatkala sholat, dengan memakai siwak sebelum sholat, dengan tatkala sholat mengutamakan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah di waktu-waktu tersebut yang dianjurkan oleh Rasulullah, dengan memilih waktu yang paling afdal di dalam sholat, yaitu di awal waktu. Selesai sholat juga membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, dari zikir yang Rasulullah wasiatkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan juga zikir-zikir lainnya. Yang ini semua adalah pelengkap daripada sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru di dalam sholat fardu, belum sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu Rasulullah dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Sholat yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selain sholat fardu, ada sholat sunnah rawatib gak pernah ditinggalin oleh Rasulullah, baik di dalam safar tatkala beliau dalam perjalanan jauh, ataupun di dalam kota Madinah, beliau gak meninggalkan sholat rawatib tersebut, yaitu adalah sholat sunnah qobliyah fajar 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, setelah itu ba'diyah zuhur 2 rakaat, setelah itu juga sholat qobliyatul maghrib 2 rakaat, dan ba'diyatul isya 2 rakaat. Itu gak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholat witir, apalagi sholat duha, secara lengkap Rasulullah senantiasa melakukan sholat-sholat tersebut. Tadi Imam Haddad menjelaskan sedikit sholat witir kepada kita. Sholat witir yaitu sholat yang dilakukan di malam hari setelah sholat isya. Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Waktunya bebas setelah waktu sholat isya. Kalau sholat isyanya udah takdim, waktu maghrib terus dia takdim sholat isya, masih azan maghrib juga belum masuk waktu isya, sholat witir udah masuk waktunya setelah menyelesaikan sholat isya tersebut. Di awal di akhir kapanpun dia lakukan, itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir itu Al-Habib Muhammad Sa'ad mengatakan di dalam kitab beliau rangkuman daripada sunnah-sunnah al-mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak dilupain sama orang, ditinggalin. Salah satunya adalah menggunakan siwak tatkala selesai sholat witir. Habis sholat witir kita biasa cuma tahu
tahu siwak sebelum sholat. Kalau sholat witir itu sunnah dikatakan. Pas sholat ganjil yang terakhir setelah salam assalamualaikum itu disunnahkan memakai siwak setelah menyelesaikan sholat sunnah witir, dan ini adalah suatu sunnah yang banyak orang lalai dan melupakan sunnah tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan, bisa mengerjakan segala sunnah, segala amalan-amalan yang fardu dan yang sunnah kita bisa amalkan dengan mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.